syukur, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan dalam situasi kondisi keadaan negara kami yang ada. Tuhan ampuni dosa kesalahan kami, Tuhan kuduskan, sucikan kami semua, untuk itu Tuhan ditegur, diingatkan oleh firman-Mu. Biar kami semakin meningkatkan Tuhan kedewasaan kami di dalam Engkau, pengenalan dan pemahaman kami kepada Engkau. Pimpin kami Roh Kudus, urapi kami semua, sehingga kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kami semua ya Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur, kami siapkan tubuh jiwa roh kami siapkan telinga kami, hati kami, pendengaran kami, untuk itu Tuhan ditegur dan diingatkan oleh Engkau. Terima kasih, kami serahkan ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu, renungan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kembali dalam kitab Yesaya yang saya angkat tadi, dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak kembali dengan sia-sia. Atau juga dikatakan bahwa ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi di sini kita berpikir, kenapa pemerintah menyarankan kita semua untuk stay at home? Kenapa pemerintah menyarankan kita untuk tidak beribadah di gereja? Tentunya ini ada satu maksud Tuhan, di mana rencana Tuhan ini sangat luar biasa, bukan tanpa maksud, karena kita percaya rencana Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan bahwa kalau saya perhatikan ada dua tingkatan yang Tuhan ingin pulihkan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, Tuhan ingin meningkatkan kualitas jasmani kita secara manusia. Yang kedua, Tuhan ingin meningkatkan kualitas kerohanian kita kepada Tuhan. Dan di sini kenapa saya gambarkan ada dua tingkatan kualitas yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita semua. Banyak hal yang terjadi, mungkin pertanyaan kita dalam tanda kutip, di saat negara kita mengalami virus corona atau COVID-19 ini, mungkin pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita, di mana mujizat Tuhan? Di mana orang-orang yang punya karunia kesembuhan atau KKR yang selama ini kita kenal, di mana mereka? Mungkin itu suatu pertanyaan, di mana ya Tuhan? Kok tidak ada karunia kesembuhan? Kok tidak ada doa-doa yang orang tumpang tangan, orang kena corona, COVID-19, selalu orang berkata, aku perlu mujizat Tuhan. Dan inilah suatu pertanyaan, banyak hal, itu mungkin salah satu. Dan banyak hal lagi yang orang memperdebatkan ibadah di gedung atau tidak ibadah atau dan sebagainya, yang kurang iman atau yang mungkin pakai hikmat dan sebagainya. Mari kita singkirkan terlebih dahulu, kita tidak mau terlalu membahas tentang perdebatan. Tetapi satu hal benang merah yang saya perhatikan, ada dua tingkatan kualitas tadi yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua, bahwa tingkatan kualitas jasmani atau manusia kita secara daging, dan yang kedua, Tuhan ingin meningkatkan kualitas kerohanian hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan minggu lalu, mungkin kita sepertinya ibadah, tetapi apakah iman kita ada di gereja? Kita mungkin ibadah, tapi apakah pikiran kita juga tertuju kepada Tuhan? Atau bahkan sampai saya kutip perkataan di media sosial, orang memperdebatkan ibadah online, orang memperdebatkan ibadah di gedung. Tapi coba kita lihat flashback, kita kembali lihat waktu-waktu yang lalu, kadang orang ke gereja tetapi online. Jadi di tengah-tengah gedung gereja mereka ternyata online. Nah sekarang perdebatan, ngapain ibadah online, lebih baik di gereja, kita punya iman, kita punya Tuhan. Tapi buktinya sampai sekarang, bahkan kita tahu pemerintah sudah menganjurkan di semua tempat terjadi lockdown, terjadi pembatasan terhadap lingkungan yang membuat COVID-19 ini semakin menyebar. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pendeta juga mungkin nggak bisa, bahkan ada korban juga yang membuat banyak hamba-hamba Tuhan meninggal. Dan misalnya kita melihat ada suatu pertanyaan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Kenapa? Sekali lagi kita tidak membahas perdebatan yang ada di dalam dunia, tetapi kita melihat secara pribadi kepada Tuhan, terutama kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan di situ bahwa tadi firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil. Dan keberhasilan ini apa yang Tuhan ingin tunjukkan? Seperti yang saya katakan, dua hal. Peningkatan kualitas jasmani kita dan peningkatan kualitas rohani kita. Yang pertama secara singkat, peningkatan secara jasmani.
Mungkin kita perhatikan nggak bisa kerja, kita nggak bisa keluar, dibatasi waktu dan sebagainya. Satu hal, mari kita berpikir bersama poin positif yang kita bisa ambil sesuai kitab Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semua yang sedap, pikirkanlah semua yang positif, pikirkanlah semua yang baik. Karena kenapa firman Tuhan mengajar kita memikir yang positif? Karena di saat krisis terjadi, musuh kita bersama itu adalah kekhawatiran dan ketakutan. Itu musuh kita bersama, itu bukan caranya Tuhan. Amin. Itu bukan caranya Tuhan adalah kuatkan, seperti dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Kalau saya bacakan di sana dalam kitab Mazmur 37, kita tahu bersama ayat ini. Mazmur 37 ayat 3 sampai ke 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Di sini Tuhan menuntut percayalah, dan inilah momen yang tepat untuk meningkatkan kualitas hubungan kita. Yang pertama tadi jasmani, waktu dengan keluarga. Saya percaya di saat orang bekerja jam 7 udah berangkat, pulang lagi mungkin jam 7, jam 8, baru bertemu keluarga mungkin di saat udah di tempat tidur. Inilah suatu momen yang bagi saya, ya inilah perevisian bagi waktu kita dengan keluarga. Mungkin dalam satu sisi negatif, kita bekerja tidak bisa maksimal, keuntungan kita berkurang. Tetapi di sisi yang lain seperti sebuah mata uang, kita melihat sisi satu gambarnya A, kita melihat sisi satu gambarnya B. Demikian juga saat ini kita melihat kualitas secara jasmani, kita bisa berkumpul dengan keluarga lebih banyak lagi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya waktu yang boleh katakan, inilah Tuhan punya waktu. Kita nggak bisa ngatur waktunya Tuhan. Jadi semuanya Tuhan sudah atur, seperti lagu lama kan, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Kalau kita nyanyikan kan, Allah yang mengatur. Jadi Allah punya waktu, Allah bisa mengatur kita mau seperti apa. Makanya selagi kesempatan masih ada, sayangilah keluarga Anda, berikan waktu yang terbaik. Itu yang dibutuhkan oleh keluarga. Dan bahkan yang mungkin yang terakhir, poin yang ketiga, secara jasmani, rezeki Tuhan yang Tuhan sudah atur, berkat Tuhan sudah atur. Mungkin kita merasa Tuhan pendapatan saya berkurang, tapi Mazmur 37 katakan serahkan, percayalah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kualitas kerohanian kita selanjutnya. Kenapa? Di saat kita tidak bisa ngapa-ngapain, Tuhan aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini. Orang mungkin tertahan di rumah. Inilah di saat waktunya kita berlutut di kaki Tuhan, meluangkan waktu, mempunyai kualitas yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Dan kualitas rohani ini saya bagi ada 3 juga. Yang pertama kualitas iman. Kenapa kualitas iman? Karena kalau kita melihat kualitas iman di sini seperti kembali Mazmur 37 katakan percayalah. Dan apakah di saat seperti ini kita masih percaya sama Tuhan? Di saat kita nggak pegang uang, apakah kita masih percaya sama Tuhan? Di saat kita tidak ada pegangan Tuhan, sampai kapan situasi corona ini berlanjut? Kita pun bertanya-tanya, sampai kapan umat Tuhan nggak bisa ke gereja? Ini tidak ada deadline satupun yang bisa berani. Bahkan kita tahu berita yang viral, bahkan sampai Lebaran. Bisa bayangkan para pedagang, orang-orang yang megang uang, bisa bayangkan kalau kita tidak bisa bekerja dengan secara kepastian sampai hari raya nanti, bahkan sampai bulan Juni, kita nggak tahu. Dan inilah Tuhan ingin melihat kualitas kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Sedangkan kemarin kita tahu Yesus berkata jangan takut, itu 365 kali. Dan apakah kita percaya dengan Tuhan atau tidak di saat kondisi seperti ini? Jadi ini kita melihat yang pertama kualitas rohani, kualitas iman kita. Apakah kita masih percaya sama Tuhan? Apakah kita masih percaya sama Tuhan? Contohnya Raja Daud di saat 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 dikatakan Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan di saat dia mengalami krisis. Di saat dia mengalami masalah yang menghimpit, yang menekan Raja Daud. Tetapi di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 bagian B terutama, itu ada tulisan firman Allah. Firman Allah berkata bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.
Dan pertanyaan buat kita semua, apakah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Dan ingat juga, pernah kita menjadi ayat emas kita di Natal, ayat 42 ayat yang kedua. Dalam bahasa Inggrisnya, His never fail. Amin. Di situ kita bisa melihat apakah kualitas iman kita masih percaya kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua, kualitas ibadah kita. Ibadah tidak dibatasi oleh gedung, ruang, dan waktu. Kita bisa beribadah kapanpun, kita bisa menyembah kapanpun, tidak dibatasi 5 waktu, 7 waktu, 10 waktu, kita mau kapanpun kita mau menyembah dalam hadirat Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki kualitas ibadah yang tinggi, yang mulia di hadapan Tuhan. Pujian, penyembahan, doa-doa kita kepada Tuhan, karena dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes 4 ayat 23-24, Tuhan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan apakah di saat seperti ini kita sudah mempunyai kualitas ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau mungkin, enak ke gereja, iya. Tapi pertanyaannya, apakah di saat kita ke gereja, kita punya kualitas yang mumpuni, kualitas yang mulia, kualitas yang menurut standarnya Allah? Atau cuma, karena aku ditunjuk pelayan, maka aku melayani. Karena nggak ditunjuk, ya wis, aku seenaknya saja datang. Atau mungkin aku nggak datang karena aku nggak pelayanan. Dan itu Tuhan ingin lihat, kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kualitas Tuhan ingin lihat bagaimana reaksi anak-anak Tuhan di saat Tuhan izinkan masa ini terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah kualitas kepekaan rohani. Di sini muncul banyak, apalagi di HP, di media sosial, banyak orang yang mulai menafsirkan Alkitab, menafsirkan firman Tuhan. Wah, ini begini 14 hari begini. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan memahami tafsiran yang paling benar adalah dalam kitab Wahyu. Apalagi kalau kita belajar tentang meterai-meterai, inilah saatnya kita peka. Inilah saatnya kita peka terhadap keadaan dunia ini, bahwa zaman sekarang berjagalah, dunia sedang bergelora. Apakah kita mau terus enak-enakan dalam hidup dalam dosa? Kita zona nyaman dosa. Mari kita ingat, kita diciptakan oleh siapa, kita dipelihara oleh siapa, dan nanti kita meninggal pun kita masuk kemana? Kita masuk kerajaan surga atau kita masuk dalam kerajaan maut, dalam kerajaan iblis. Jadi di sini kita bisa melihat dua hal yang kita bisa pelajari. Kita nggak usah perdebatkan apa yang ada di dalam media sosial, tapi dua hal. Tuhan ingin meningkatkan kualitas jasmani manusia kita dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar dan sebagainya. Yang kedua, Tuhan ingin meningkatkan kualitas rohani kita dengan 3 poin: kualitas iman, kualitas ibadah, dan kualitas kepekaan rohani kita. Apakah dalam situasi seperti ini kita masih tunduk kepada Tuhan, kita masih percaya kepada Tuhan, kita mengerti apa menjadi maunya Tuhan? Karena kitab Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang mendengarkan perintah, ia akan mendapatkan balasan. Di sana kita bisa melihat. Jadi mari kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita kuatkan iman pengharapan kita. Kita tidak usah takut, kita percaya, serahkan ekonomi Anda, pekerjaan Anda, masa depan kita, semuanya di tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan di tangan kita, bukan di tangan siapa, semua di tangan Tuhan. Tuhan akan pakai pemerintah untuk menyelesaikan semuanya, terutama kepada tenaga medis, mereka yang bekerja di garda depan, mereka bekerja di paling ujung, mereka berhadapan secara langsung dengan maut. Tetapi kita yang ada di rumah, kita yang mungkin bisa bekerja di rumah, mari kita terus berdoa dan jangan takut, percayalah, karena semuanya itu Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita semua. Percayalah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, dan Tuhan ingin memberikan ini semua supaya kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan, kita bisa mendapatkan tempat yang indah, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar kali, tapi kiranya menjadi berkat buat kita semua. Kita tetap semangat, tetap terus satu dalam doa, sehati sepikir, kita terus berdoa, kita terus bergandeng tangan, percaya kepada Tuhan. Mujizat Tuhan akan nyata bagi bangsa Indonesia. Mujizat Tuhan akan nyata kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, bahkan memberikan kekuatan kepada mereka korban-korban yang ada. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan seperpanjang lebar kita menjadi berkat buat kita semua, dan kita mau berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami semua. Mungkin kami sangat terbatas ya Tuhan,
dengan media yang ada. Kami percaya Engkau tetap bekerja menjamah hati, pikiran, tubuh kami, bahkan menjamah segala aspek kehidupan kami. Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan segala itu Tuhan, kekhawatiran, kebimbangan ya Tuhan, apapun itu Tuhan, Tuhan halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau, iman kami kuat, semakin dewasa, mengenal, memahami ya Tuhan bagaimana Tuhan Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dengan keadaan ada. Tapi Tuhan tolong Tuhan pasti pulihkan negara kami, Tuhan pasti pulihkan lingkungan kami, Tuhan pasti pulihkan keadaan kami, sehingga Tuhan hal ini tidak berkepanjangan. Saat ini juga kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan patahkan segala kuasa iblis, sehingga Tuhan hal yang terjadi sekarang ini bisa berhenti dan kami semua bisa beraktivitas normal kembali. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang memberkati dilipat kali ganda. Kami percaya segala kehidupan kami Tuhan pulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya berkat Allah Bapa, cinta kasih Anak yang tunggal bersama persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah kepada kami semua yang mendengar firman Tuhan pada saat hari ini. Kami haruskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diusirnya hati susah di